Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Hanafistiana, mahasiswi PPD dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Video pitching kali ini saya buat di SDN Sudimara 1 Ciledug. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk, ketua kelas, Firda, menyiapkan doa di depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firda boleh duduk kembali. Coba kalian lihat teman-teman kalian kanan kiri, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Ini nggak masuk, Bu. Sakit katanya. Ada lagi, Bu. Siapa itu yang tidak masuk? Budi kenapa nggak masuk? Ibu belum ada kabar? Katanya pergi, Bu. Oh gitu, baik-baik, nanti coba ibu tanya sama mamahnya ya. Oke, sebelum lanjut lagi ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semua berdiri yuk, semuanya berdiri. Kita bernyanyi dulu. Kembali, mau bertanya, adakah kalian yang tahu apa itu wujud benda? Ada nggak yang tahu? Coba, yuk. Pernah dengar nggak? Benda padat, benda cair, benda gas. Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Coba sebutkan, artikan contoh-contoh benda padat. Kalau benda padat itu kayak batu. Oke, pinter, good job. Coba baca. Meja, Bu. Oh, betul sekali. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah tentang wujud zat dan perubahannya. Apa yang kalian capai setelah pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini juga yaitu kalian dapat menganalisis benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian kalian dapat menganalisis perubahan wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis perubahan wujud zat membeku, menyublim, mengembun, mencair, mengkristal, dan menguap dengan benar. Nah, ini wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ayo kita pelajari satu persatu. Oke, coba lihat semuanya ke layar di depan. Nah, ini menurut kalian ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa? Cangkir. Cangkir, oke. Terus ada gambar apa lagi? Meja. Ada apa ini? Meja. Meja. Nah, benda padat adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume tetap. Contohnya bola, payung, buku, kursi, meja, dan lain-lain. Ada gambar bola kan? Ada gambar payung, ada gambar buku, dan ada gambar pensil dan tempat. Kalau ini coba, menurut kalian ini gambar apa? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Iya, ibu yang bergerakin.
betul. Ini mirip cincau. Tapi kalau Atika, ini menurut kamu ini gambar apa? Bentuk apa? Kayak Zat apa? kayak gelombang-gelombang air gitu Ya betul, itu gelombang air. Jadi ini adalah gambar air. Benda cair. Benda cair adalah benda yang berwujud cair dan memiliki volume tetap. Contohnya, ini tuh kan ada anak panah tuh. Ibu menunjukkan bahwa itu contohnya adalah air, sirup. Nih, kalau ini gambar apa ini? Ayo, ada yang bisa menebak? Jelas tidak? Jelas tidak? Ini adalah gambar asap. Asap salah satu contoh dari benda apa? Kita sudah bahas benda itu ada benda padat, benda cair, benda gas. Asap adalah salah satu contoh dari benda gas. Benda gas. Benda gas adalah benda yang berwujud gas. Benda gas sulit diamati tetapi dapat dirasakan. Contohnya asap dan udara. Ini ada gambar sebuah pabrik yang mengeluarkan asap. Itu asap adalah contoh dari benda gas. Kita belajarnya tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6. Pertama, membeku, menyublim, mengembun, mencair, mengkristal, dan menguap. Satu, membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya ada es batu dan apa itu? Es krim. Es krim. Wow, jadi pengen makan es krim ya. Wah, betul. Nanti kita hari ini akan membuat praktek, yaitu membuat es krim. Yang kedua, mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, nih, kalian kalau naik mobil di udara yang dingin sekali, pernah nggak kalian melihat kaca mobil itu berembun atau tidak kelihatan atau tidak menjadi jelas? Pernah nggak kaca mobil kalian itu gelap, jadi nggak kelihatan jalanannya? Aku mau punya mobil, guru. Ya sudah, kalau tidak punya mobil, pernah nggak minum es? Batu es, air sama batu es, terus di luar dinding gelasnya itu mengembun. Oh iya, kayak keringet gitu ya Bu ya? Ya betul, kayak keringat. Lihat nih, ini adalah contoh mengembun. Yang pertama ada gelas yang diisikan batu es. Yang kedua ada contoh dari kaca mobil. Lanjut. Yang ketiga, menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Salah satu contohnya adalah kamper. Kenapa kamper itu contoh menyublim? Pernah nggak kalian ini menaruh kamper di ruangan terbuka? Lama-lama itu kamper mengecil. Pernah nggak kalian melihat? Ya, pernah di kamar mandi saya ada. Oh, kamper di kamar mandi. Lama-lama kamper itu tadinya awalnya besar, berubah menjadi mengecil, ya kan? Itu adalah salah satu contoh dari menyublim. Nah, di sini ada contoh benda yang menyublim adalah kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian akan habis dan berubah menjadi gas. Awalnya dia kan benda padat tuh, kemudian berubah menjadi benda gas. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat es krim. Siapa yang sudah tidak sabar membuat es krim? Ya, es krim. Langkah-langkah, tapi dengerin dulu ya. Ini langkah-langkah pembuatan es krim. Yang pertama, siapkan wadah atau baskom berukuran sedang. Yang kedua, letakkan kaleng di tengah baskom atau wadah. Yang ketiga, berikan es batu di pinggir-pinggir kaleng sampai penuh. Kemudian yang keempat, taburkan garam di atas es batu tersebut. Yang kelima, tuangkan susu ke dalam kaleng. Yang keenam, putar kaleng selama beberapa menit.
Yang ketujuh, buka kaleng tersebut, ambil es krimnya menggunakan sendok. Yang kedelapan, tuangkan es krim tersebut di piring kecil atau mangkok. Yang kesembilan, es krim siap dimakan. Selamat mencoba anak-anak hebat. Kemarin Ibu sudah bagi kalian beberapa kelompok ya. Nah, ini untuk kelompoknya Baria. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di sini udah ada tugasnya, kalian membuat es krim, kemudian buat laporannya, kemudian kalian presentasikan di depan. Di sini juga sudah ada langkah-langkah pembuatan es krim. Jadi kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD ya. Ibu berikan. Ibu sudah memberikan LKPD, tapi sebelum kita membuat es krimnya, Ibu mau membuat kesepakatan dulu dengan kalian. Nah, membuat es krim 5 menit cukup tidak? 5 menit sepakat ya? Sepakat? Ya. Lanjut, untuk menyusun laporannya 5 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, 5 menit cukup. Sepakat ya? 5 menit untuk menyusun laporan. Nanti 5 menitnya lagi untuk mempresentasikan di depan kelas. Kita membuat es krim, ini alat dan bahan-bahan pembuatan es krim. Yang pertama, wadah untuk meletakkan es batu. Yang kedua, kaleng. Yang ketiga, batu es. Kemudian ada mangkok kecil dan sendok, ada garam, dan yang paling penting adalah susu. Sudah Ibu berikan informasi untuk membuat es krim kan? Alat-alat dan bahan apa saja yang harus kalian siapkan? Ya, coba kalian keluarkan alat-alat dan bahannya. Susu sama kafe. Ya. Nah, sekarang kalian lakukan proyek pembuatan es krim dengan langkah-langkah yang sudah Ibu tulis di LKPD. Kalian mulai mencoba ya. Ingat ya, nilai keterampilan masuk nilai kalian bekerja sama. Kemudian masuk juga nilai kalian berdiskusi sesama kelompok. Laporannya sudah diisi, Firda? Sudah, Bu. Oke. Hasil es krimnya coba ditaruh di wadah. Es krimnya sudah jadi. Coba siapa tadi yang mempresentasikan di depan laporan pembuatan ini? Siapa yang mempresentasikan di depan? Ya, coba Baria. Ya, Baria saja ya. Coba Baria presentasikan di depan. Baiklah teman-teman, saya mau presentasikan pembuatan es krim hari ini. Saya dan kelompok saya buat es krim. Alat dan bahannya ada es, garam, kaleng, dan susu. Langkah-langkah pembuatan es krim. Pertama kita siapkan wadahnya dulu. Habis itu
jadinya es krim? Yuk, kan ada nih percobaan, gagal, es krimnya tidak jadi. Menurut kalian, kenapa es krim itu tidak jadi? Kurang esnya, Bu. Betul. Selain kurang es batunya, apalagi? Lama muternya. Oke, good. Waktu pengerjaannya ada lagi. Mungkin kurang garam. Betul sekali, kurang garamnya. Karena garam berfungsi untuk batu es itu lama mencairnya. Kalian membuat es krim, Ibu akan memberikan nilai ya. Untuk kelompok 1, kelompoknya Baria, Ibu kasih nilai dengan salah satunya kategori indikator penilaiannya itu ada disiplin, kemudian ada kerjasama, kemudian ada hasil dari pembuatan es krimnya tersebut. Nah, kelompoknya Baria mendapatkan nilai 95. Kelompoknya Mahesa dapat nilai 80. Berarti yang Ibu akan berikan reward adalah kelompok yang nilainya tertinggi, yaitu kelompoknya Baria. Baik, nanti presiden menyusul ya. Terima kasih. Lanjut, boleh duduk. Dari materi hari ini, adakah yang kalian belum mengerti? Yuk coba ingat lagi, hari ini kita tuh belajarnya apa sih? Ada macam-macam benda. Benda itu ada benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian ada macam-macam perubahan wujud benda. Hari ini kita akan belajar tentang membeku. Nah, membeku itu tadi apa? Perubahan wujud benda jadi cair jadi padat. Betul. Kemudian yang kedua kita belajar apa tadi? Mengembun. Perubahan wujud benda. Gas jadi cair. Ya, kita dan terakhir ada menyusui perubahan wujud benda padat ke gas. Oke. Sekarang coba yang bawa handphone, keluarkan handphone kalian. Kita akan bermain game. Ada kan di grup link gamenya? Ada. Yuk. Sebelum dimulai, Ibu akan berikan aba-aba. Jadi kalian memulainya bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Pembelajaran hari ini berakhir, Ibu mau memberikan lembar evaluasi pengetahuan. Kalian kerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada di lembar evaluasi. Sudah semua? Yuk coba kumpulkan. Ibu nilai dahulu ya. Lembar evaluasinya sudah Ibu nilai. Wah, hebat-hebat nih anak Ibu. Nilainya bagus-bagus semua. Paling kecil nilainya 80, yang lain nilainya 100. Wah, hebat tepuk tangan. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Coba Firda ketua kelas, ayo sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Firda, yuk ke depan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Nah, tadi yang paling hebat menjawab itu Ati